Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wa laqad ukhiya walal ladina min qablika wa la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta pesantren mualaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, di mana Allah mengampuni segala dosa. Nah, bagi hamba-hambanya yang mereka bertaubat meminta ampunan, maka Allah akan mengampuninya. Hanya satu dosa yang Allah tidak mengampuninya, yaitu dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Dan pasti selain Islam, pasti mereka menyekutukan Allah. Ada yang menyekutukan dengan batu, ada yang menyekutukan dengan pepohonan, ada yang menyekutukan dengan bintang-bintang, ada yang menyekutukan dengan matahari. Bahkan ada yang utusan Allah, yang Allah muliakan dia dengan mukjizat, ada yang dia jadikan dia sebagai Tuhan, ya. Sebagaimana orang Yahudi menjadikan Uzair putra Allah. Nah, sebagaimana orang Nasrani, yaitu orang Kristen atau Katolik, dia menjadikan Tuhan Bapa itu Allah, tapi mereka juga menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juga Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah, ini adalah kesyirikan yang nyata, ya. Makanya ketika mereka itu mengatakan atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, amin. Nah, ini kesyirikannya. Di mana dia mengakui Tuhan Bapa ini sudah benar, tapi ketika menjadikan Yesus dan Roh Kudus ini sebagai Tuhan, maka ini adalah kesyirikan yang nyata. Nah, maka pada malam hari ini saya akan sedikit mengupas tentang perbandingan agama agar semakin kuat iman kita dalam Islam, bahwasanya tidak ada kebenaran selain daripada Islam, dan selain daripada Islam pasti menyekutukan Allah dan nantinya tempatnya adalah di nerakanya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Taala, pokok awal yang sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, pokok awal dari para nabi dan para rasul, ajarannya adalah mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Nah, ini karena ini adalah perbandingan agama, nanti saya akan sedikit mengupas tentang ayat-ayat yang di dalam Injil atau Alkitab, ya. Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Jadi para nabi dan para rasul, mereka diutus oleh Allah untuk mengajak umat ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kekeliruan yang besar ketika nabi yang Allah utus itu justru dituhankan. Padahal tidak ada. Para nabi dan para rasul pasti dia menyuruh umat ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan kutip di beberapa surat di dalam Alkitab agar kita dalam memilih agama ini kita yakin, ya, ajarannya Yesus itu telah dibelokkan, ya, sebagaimana kemarin saya sudah sampaikan, yang membelokkan ajarannya Yesus adalah 3, tapi yang paling dominan adalah 1. Siapa yang membelokkan agamanya Yesus? Yaitu Konstantinus dengan ibunya Helena dan perdana menterinya Paulus, ya, dan Paulus. Nah, makanya jenengan perhatikan betul, ya. Paulus itu lebih banyak dia menulis surat-suratnya kepada jamaatnya. Ada 12 surat, ya. Dia lebih banyak dominan akhirnya, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jadi ajakan para nabi dan para rasul itu pasti menyuruh umat ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya akan sebutkan, ya, di dalam kitab Ulangan. Ya, ini kita akan belajar tauhidnya Nabi Musa. Ya, tauhidnya Nabi Musa disebutkan di dalam kitab Ulangan atau Ula, ya Bu. Ini saya singkat. Pasal 4 ayat yang ke-35. Jadi mungkin bagi saudara-saudari yang mungkin keluarganya masih Nasrani, ini agar kuat, gitu. Jadi apapun nanti cobaannya,
Nah, syukur-syukur nanti bisa mendakwai, memberikan tahu ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 35 saya bacakan artinya. Saya bacakan ya. Semua itu ditujukan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ya, jadi Tuhan itu Allah disebutnya di sini. Ya. Lalu di dalam kitab Ulangan sama nggih, ini pasalnya 6 ayat yang keempat Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Terus kitabnya sama, kitaban Ulangan pasalnya 32 ayatnya 39. Ya, lihatlah aku Allah yang Esa. Okay. Lihatlah aku Allah yang Esa, tidak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Jadi di sini Nabi Musa mengajarkan untuk mengesahkan Allah, mengimani Allah itu Esa, bukan Trinitas. Nah inilah ajaran konsep yang awalnya itu adalah tauhid, mengesahkan Allah, dirubah oleh Paulus menjadi Trinitas. Nah ini tauhidnya Nabi Musa, atau kalau jenengan dulu membacanya adalah Moses. Nah lalu yang kedua, tauhidnya Nabi Daud. Ya, dalam 2 Samuel pasalnya 7 ayat yang ke-22. Engkau sungguh besar, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Ya, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Ya, jadi di sini sama. Ya. Lalu Mazmur pasalnya 86 ayatnya yang ke-8. Ya. Ya Tuhan, tidak ada ilah seperti Engkau. Tidak ada yang melakukan apa yang Kau lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Daud juga mengajarkan, juga mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang ketiga, ini banyak sekali ya nabi-nabi, cuma ini nanti hanya sebagian untuk menjelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul itu dia mengajarkan tauhid. Ya. Lalu tauhidnya Nabi Sulaiman atau Salomon. Nah, disebutkan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan. Dan berdoa, Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi tidak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Nah, jadi di sini Nabi Sulaiman juga mengajarkan untuk dan mengamalkan, mengesahkan Allah. Ya. Nah, begitulah Nabi Yesaya. Nah, nanti sampai Nabi Yesus ya Bu ya. Nabi Yesaya juga mengajarkan mengesahkan Allah. Di kitab Yesaya pasalnya 43 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11 ya. Aku Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, tidak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Nah, lalu Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung Israel. Aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Aku Tuhan, tidak ada lainnya. Aku Allah yang Maha Esa. Nah, jadi Maha Esa. Yesaya pasal 46
Ayatnya yang ke-9. Akulah bahwa aku Allah dan tidak ada lainnya. Aku Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi ini sangat jelas sekali. Nabi Yesaya mengajarkan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, dan mengamalkan mengisahkan Allah, dan mengajak umat ini untuk menyembahnya kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk di tauhidnya. Ini saya taruh atas ya, Bu. Tauhidnya Nabi Yesus. Nah, kalau orang Indonesia menyebutnya Yesus, kalau orang Inggris Yesus, kalau orang Ibrani Yesua, Yeso, orang Aram, ya. Kalau orang Yunani, jadi ini orang Indonesia ya, Bu ya. Itu dia nyebutnya Yesus. Orang Inggris itu Jesus. Ini satu orang, Bu, sama. Kalau orang Ibrani atau orang Yahudi itu Yesua. Kalau orang Yunani, nah, itu dia Esos. Esos. Jadi orang Yunani itu, Bu, itu kalau dia ngomong itu pasti belakangnya ada U dan S-nya. Saverius, Sagittarius. Nah, ini kalau usnya ini dihilangkan, nah itu tinggal Eso. Orang Arab itu dia tidak ada E sama O, makanya dia nyebutnya Isa. Makanya orang Islam dia nyebutnya Yesus itu dengan Isa. Maryam itu sama, satu orang. Nah, Nabi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang konsep Trinitas. Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang penebusan dosa, tidak ada. Dia sama. Setiap manusia dia menanggung dosanya masing-masing dan dia mendapatkan kebaikannya masing-masing. Ya. Dan dia mengajarkan mentauhidkan Allah. Nah, Allah sebutkan Bapak Ibu di dalam kitabnya. Nah, ini tauhidnya Yesus ya, Bu. Tauhidnya Yesus disebutkan di dalam kitab Markus, ya, pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Ya, sebutkan Yesus menjawab, perintah yang pertama ialah, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Di sini tidak Trinitas. Nanti kalau ada yang bilang Trinitas, gitu, berarti bertabrakan dengan ini, gitu. Nah, nanti akan, kalau bagi Bapak Ibu yang pernah buka tentang, ada satu surat di mana di situ digunakan oleh orang-orang misionaris atau orang-orang yang di sana itu untuk mengklaim, dipaksakan Yesus ini sebenarnya ajarannya tauhid, dipaksakan jadi Trinitas. Itu di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Nanti kalau ingin mengetahui tentang perihal itu, nanti bisa lihat di YouTube saya sebelumnya. Di situ sebelumnya apa? Yohanes 13 pasal 13 ayat 13. Di situ banyak perubahan. Kalau yang versi sekarang itu akulah guru dan Tuhan. Padahal bukan Tuhan di situ sebenarnya. Akulah guru dan tuan atau junjungan atau rabi. Rabi itu orang terkemuka. Lah nanti jenengan bisa memahami tentang perubahan. Dari tahun 2000 sudah dirubah. Versi yang terbaru tadi, akulah guru dan Tuhan. Padahal tahun 2000 itu sudah berubah lagi. Tahun 1969 berubah lagi. Tahun sebelumnya perubahan lagi. Jadi sebenarnya di situ maknanya bukan Tuhan, tapi akulah guru dan tuan atau rabi. Rabi itu orang yang terkemuka. Jadi dipaksakan jadi Tuhan. Hanya satu ayat itu, kan itu. Nah, ini di sini Yesus mengajarkan mentauhidkan Allah. Jadi Tuhan itu Esa. Pasal Yohanes. Ini Yohanes, ini saya singkat ya. Ayatnya yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ya, dan keputusanku adil, sebab aku tidak mengikuti kemauanku sendiri, melainkan kemauan Bapa yang mengutus aku. Gitu, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya saya sampaikan, Yesus itu adalah utusan Allah, nanti bisa dilihat.
di judul Yesus adalah utusan Allah. Ya. Yohanes sama pasalnya yang berbeda, yaitu 17 ayatnya yang ketiga disebutkan, inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ini jelas sekali kan. Jadi tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas. Bahwasanya supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Nah, ini sangat jelas sekali. Yesus dia mengajak untuk mentauhidkan hanya Allah, dan mengajarkan, mengamalkan, dan mengajak umat ini untuk hanya beribadah kepada Allah, Tuhan yang Esa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lagi lebih banyak lagi, ini akan saya sebutkan, tapi sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, saya sebutkan lagi ya. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi tidak pernah Yesus itu menyuruh umat ini untuk beribadah kepada Dia, tidak pernah. Tapi disuruh untuk menyembah Allah yang Esa. Matius sama pasalnya yang berbeda, pasal 23 ayatnya yang ke-8. Okay. Hanya satu Rabbmu, yaitu apa? Allah. Itu. Ini jelas. Markus ini silahkan nanti buka juga. Pasal 12 ayat yang ke-29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Jadi banyak sekali yang menyebutkan Tuhan itu Esa, dan Yesus menyuruh untuk beribadah kepada Beliau. Markus pasal 12 ayat yang 32. Okay. Tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Ya. Jadi di dalam kitab Yohanes ini jelas sekali. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi ini kan jelas sekali, Yesus mengaku Dia adalah utusan Allah, dan Dia menyuruh umat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ajaran Yesus yang benar ini itu telah dibelokkan oleh 3 tokoh tadi, tapi yang paling banyak berpengaruh sampai saat ini adalah Paulus. Jadi 3 orang inilah yang merubah ajarannya Yesus. Konstantinus dengan ibunya Helena, dan perdana menterinya Paulus, yang akhirnya dia dulu adalah agamanya paganisme, penyembah berhala, di mana dulu itu konsepnya sama, ada dewa Zeus, ada dewa Ra, itu dicampur gitu loh. Konsep penyembahan Trinitas kayak dulu. Kayak ada Brahma, Wisnu, Siwa, kayak gitu. Jadi inilah yang akhirnya dia membuat agama baru namanya Katolik awalnya. Nah, kalau yang bikin agama Kristen, Protestan itu adalah Martin Luther, di mana ketika gereja dia mengeluarkan surat penebusan dosa. Nah, di situ orang yang ingin diampuni dosanya dia harus beli surat penebusan dosa. Dan kalau yang punya surat penebusan dosa ini, dia diampuni dosanya dan punya kapling di surga. Nah, makanya banyak orang berbondong-bondong beli. Bahkan orang yang dia itu tidak mampu beli sampai dia merampok, mencuri dan lain sebagainya. Lah, tirani kejahatan ini dan juga ketidakadilan ini dari orang-orang mampu mungkin bisa, tapi orang-orang yang tidak mampu dia tidak bisa untuk beli. Akhirnya diprotes. Siapa memprotes? Tokohnya Martin Luther. Makanya kalau Kristen tokohnya bukan 3 ini. Tokohnya adalah Martin Luther yang dia membuat agama baru, yang mana dia memprotes kebijakan gereja dan dia memvariasi ibadah-ibadahnya. Maka bicara tentang tauhid ini adalah
Sejak nabi-nabi sebelumnya sampai nanti Nabi Muhammad SAW juga dia mengisahkan Allah. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ketika firman Allah, kitab suci Allah yang telah dibelokkan oleh manusia tadi dan belum sempurna, maka Allah turunkan lagi kitab suci di mana dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, membenarkan ini dan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya telah dibelokkan. Maka tidak ada ajaran yang sempurna selain daripada Islam, di mana segala hal dari urusan kecil sampai urusan besar, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan kita hidup baru hidup sampai nanti meninggal, itu ada kecuali Islam. Kita mau bicara apapun ada, tapi berbeda sekali dengan selain Islam, di mana hal yang besar itu tidak ada keterangannya, apalagi hal yang kecil. Kan itu. Mungkin ini sebagai penguat keimanan kita dan sebagai mungkin bisa bekal bagi saudara-saudari semuanya. Jikalau mungkin ditanya kenapa masuk Islam, ya, nah, terus nantinya misalkan dengan didatangi pendetanya atau mungkin pastornya atau romonya, ya, bisa kalau tidak menjelaskan minimal kita kuat. Nah, itu pondasinya. Karena orang Islam juga mengimani Yesus, tetapi tidak berlebihan, tidak sampai menuhankan. Orang Islam mengimani Alkitab, tetapi yang masih ajarannya Yesus itu sendiri. Karena kalau kita mengimani Yesus, seluruh ajaran yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan umat selain Islam, umat Nasrani yang katanya pengikut Yesus itu banyak yang menyimpang. Nanti insya Allah di bab yang lainnya nanti akan saya jelaskan. Akhlu dawana usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.